Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil alim. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya sore ini? Coba suaranya. Ikhwan, apa kabar semuanya? Akhwati, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semua, apa kabar semuanya? Teman hijrah? Kurang semangat. Teman hijrah? Takbir. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puja bagi Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah yang pada kesempatan sore ini Allah lah yang melembutkan hati kita, Allah yang meringankan langkah kita, Allah jugalah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir kembali di majlis ilmunya teman hijrah. Ahilman berdoa berharap kepada Allah, mudah-mudahan setiap langkah teman-teman datang ke tempat ini menggugurkan dosa. Ahilman juga berharap kepada Allah, semoga siapapun di antara teman-teman yang hadir sore ini yang mungkin datang membawa banyak persoalan dalam hidupnya. Mungkin ada yang sedang punya masalah, mungkin ada yang sedang gelisah, mungkin ada yang sedang rumit pusing menjalani kehidupan. Mudah-mudahan setelah pulang dari majlis ilmu ini Allah hadirkan jalan keluarnya. Kenapa itu yang diminta? Karena Ahilman percaya tempat terbaik untuk mengundang pertolongan Allah, mengundang jalan keluar Allah, mengundang solusi dari setiap masalah, tempat itu namanya masjid. Bukankah kalau kita masuk ke dalam masjid kemudian berdoa dengan kalimat Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu kasih sayangmu, pintu-pintu cintamu, pintu-pintu solusimu, pintu-pintu jalan keluarmu. Dan memang tempat terindah terbaik yang dicintai oleh Allah adalah masjid. Maka teman-teman sekalian, kalau ada di antara teman-teman yang di tengah kesibukan urusan dunia, tapi sore ini teman-teman dimudahkan oleh Allah datang ke tempat ini, maka catat baik-baik, Allah inginkan hadirkan kebaikan dalam hidup teman-teman sekalian. Coba Ahilman tanya, tolong angkat tangannya, siapa di antara teman-teman yang sore ini sedang punya masalah? Gak usah tinggi-tinggi banget, kelihatan masalahnya. Semua di antara kita pasti punya masalah. Memang ciri orang hidup itu punya masalah. Semakin dia hidup, semakin dia punya masalah.
Ciri orang beriman punya masalah. Makin kuat imannya, makin berat masalahnya, makin berat ujiannya. Tapi karena dia punya benteng iman dalam hatinya, dalam dirinya, seberat apapun masalah yang datang dalam hidupnya, maka akan ringan di hadapannya. Kenapa? Karena dia punya benteng iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak punya benteng iman, maka masalah, persoalan, kesulitan itu semakin berat dalam hidupnya. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat 2? Apa kata Allah? Apakah kamu mengira sudah dikatakan beriman, kamu mengatakan beriman, sedangkan kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau ada di antara teman-teman yang diuji, yang dikasih musibah, yang dikasih cobaan, yang dikasih masalah, yang dikasih kesulitan, maka belajarlah untuk menangkap setiap kesulitan itu sebagai tanda kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Jadi bahasa gampangnya, Allah lagi nitipin pesan cinta kepada kita melalui ujian-ujian yang sedang kita dapatkan. Mohon maaf kalau boleh Ahilman tebak, mungkin ada di antara teman-teman yang sore ini sedang punya masalah dengan perasaan hatinya. Ada apa enggak? Ada? Apa di antara masalahnya? Mungkin ini mungkin ya, mungkin ada di antara teman-teman yang senang dengan seseorang, tapi seseorangnya nggak senang sama teman-teman. Jadi bahasa gampangnya, saya suka tapi dia nggak suka. Misal, ada yang begitu di sini kira-kira? Ada. Atau mungkin di antara teman-teman ada yang ditinggal oleh seseorang yang dicintai misalnya. Ada yang begitu di sini? Ada. Atau ada di antara teman-teman yang mungkin perasaannya sedang digantungkan hari ini misalnya, sedang di PHP-kan, maju nggak jelas, mundur nggak jelas, hubungan tanpa status. Orang teh nanangonan sih iya teh gitu ya, bertanya-tanya, berkali-kali bertanya tapi tetap nggak ada jawaban. Mungkin selain hati yang gelisah dengan urusan perasaan, mungkin mohon maaf ada di antara teman-teman yang di PHK dari pekerjaannya. Mungkin ada yang dirumahkan dari pekerjaannya. Mungkin ada yang salary-nya dikurangi dari perusahaannya. Atau mungkin ada yang sedang usaha, bisnis, omsetnya menurun. Misal. Ada yang begitu di sini? Ada. Atau ada yang baru wisuda virtual, wisudanya kemarin. Baru wisuda virtual, kemudian sudah lulus kuliah, tapi belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini. Ada atau tidak? Ada. Atau mungkin mohon maaf, teman-teman yang sudah menikah, berumah tangga, sedang punya persoalan dengan pasangannya masing-masing misalnya. Apapun ujian itu, apapun masalah itu, maka percayalah, kalau teman-teman dengan masalah itu, dengan kesulitan itu, dimudahkan oleh Allah langkahnya untuk semakin mendekat taat kepada Allah, maka sesungguhnya disitulah Allah sedang mencintai kita. Ahilman ulangi ya. Kalau teman-teman sedang dikasih masalah, sedang dikasih kesulitan, tapi di saat yang bersamaan teman-teman mampu mendekat taat kepada Allah melalui kesulitan itu, maka teman-teman sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah mengingatkan kita dengan masalah, dengan kesulitan, agar teman-teman merenung, berpikir untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 pekan ke belakang Ahilman dikasih sakit. Allahu Akbar. Ahilman sakit nikmat atau tidak? Nikmat ketika saat sakit dijadikan momentum terbaik untuk banyak bermuhasabah, banyak berpikir, banyak merenung. Ya Allah, begitu banyak dosa hamba ini ya Allah. Lisan banyak bicara pasti banyak salahnya. Banyak kekurangan, banyak maksiat, banyak dosa. Sujudnya lebih panjang, sholatnya lebih khusyuk, air mata mudah sekali keluar.
pas lagi sakit itu. Di saat itu, kalau teman-teman menemukan kondisi lebih bisa mendekat kepada Allah dengan kesulitan yang datang ini, maka teman-teman sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir sore ini semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dicintai. Ya. Jadi di awal pertemuan ini Ahilman mengingatkan ya kepada diri Ahilman, kepada teman-teman, kalau teman-teman sedang diuji dengan kesulitan, jangan sibuk mencari pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya hanyalah pertolongan Allah yang akan mengarahkan kita pada jalan-jalan terbaik yang diridhoi oleh Allah. Belajarlah untuk menyerahkan setiap apapun skenario hidup kita hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. Semua yang mengatur urusan kehidupan kita hanya siapa? Allah. Yang menghidupkan kita siapa? Allah. Yang mematikan kita siapa? Allah. Yang menjamin rezeki kita siapa? Allah. Yang memberikan kesehatan kepada kita siapa? Allah. Yang melancarkan, memudahkan setiap urusan kita siapa? Allah. Belajarlah bersandar kepada Allah dalam setiap skenario kehidupan yang teman-teman jalani. Karena kalau teman-teman bersandar kepada selain Allah, maka siap-siap teman-teman akan dibuat kecewa dalam kehidupan ini. Teman-teman yang bekerja, jangan terlalu bersandar ke tempat pekerjaan kita, karena bisa jadi besok lusa entah kapan mungkin kita akan diberhentikan dari perusahaan itu. Kalau tidak diberhentikan, kita yang memilih berhenti dari perusahaan itu. Di perusahaan ada bos, ya, ada atasan kita. Jangan bergantung kepada atasan kita, karena barangkali besok lusa atasan kita akan dimutasi, akan dipindahkan. Kalau teman-teman bergantung pada atasan, saat atasan dipindahkan, teman-teman gelisah, kecewa dibuatnya. Teman-teman punya bisnis, usaha, jangan bersandar kepada usaha bisnisnya, karena bisa jadi fluktuasi ekonomi berubah. Belum lagi kita menghadapi resesi ekonomi, belum lagi menghadapi setiap persoalan ekonomi yang mungkin hari ini usaha kita meningkat, besok lusa gulung tikar, bangkrut, habis usaha yang selama ini kita handalkan, tak mampu mengantarkan kebaikan dalam diri kita. Teman-teman yang sudah menikah, punya pasangan, halal ya, halal itu, tapi jangan terlalu bergantung kepada yang menjadi pasangan kita. Yang sudah halal saja tidak boleh bergantung, apalagi teman-teman yang belum halal, yang barangkali selama ini masih menjalin hubungan yang belum halal, yang tidak jelas dengan orang yang selama ini kita yakini bahwa dia pasangan kita, padahal mohon maaf ujungnya dia pergi meninggalkan kita. Simpelnya, jangan bergantung kepada selain Allah, karena konsekuensi logis yang akan kita dapatkan adalah kekecewaan. Tapi bergantunglah kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sekalian, sore ini Ahilman memulai dengan mengajak teman-teman untuk semakin bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Hidup ini nggak lama teman-teman. Hidup ini nggak lama, sebentar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, pasti dia akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kita ini semua sedang menghitung detik-detak perjumpaan dengan kematian kita. Maka jika teman-teman masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, ingat dua hal. Jadi kalau sampai hari ini teman-teman masih diberikan kesempatan usia
oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingat dua hal. Satu, boleh jadi karena amal kita masih sedikit sehingga Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia kita memperbanyak amal kita. Atau yang kedua, boleh jadi karena dosa kita banyak sehingga Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia ini kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja. Dua, bisa jadi amalnya dikit, Allah berikan kesempatan usia agar kita tambahin amal terus. Atau yang kedua, dosa kita banyak sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita agar memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berteman di dunia, kelak kita pun semua berkumpul di surganya. Teman terindah, teman terbaik, tempat terindah, itulah teman hijrah. Ahilman selalu mohon sama Allah, kalau kita pernah berteman di dunia, pernah bersahabat di dunia, maka tolong ya, jika seandainya teman-teman nanti ditakdirkan masuk surga, ada di antara teman-teman yang ditakdirkan masuk surga, tolong ingat pertemuan ini, tolong ingat kebersamaan ini, tolong ingat persahabatan ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita mampu mengumpulkan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus saling kenal dengan satu sama lain, ingat wajahnya, tag namanya, mumpung masih ada Instagram di dunia gitu ya. Karena ketika nanti di akhirat mungkin sudah tidak ada lagi, kita mau nge-tag siapa gitu. Ya, tag, ingetin, jangan ragu-ragu ngajak orang dekat sama Allah, jangan sungkan-sungkan untuk membuat orang semakin taat sama Allah. Ingat ya, mandala ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan jika ada orang yang berbuat kebaikan karena ajakan kita. Allahu Akbar. Jadi kalau teman-teman nge-share sesuatu, nge-tag sesuatu, ada kebaikan di situ, dan kemudian ada orang yang berbuat baik karena wasilah ajakan teman-teman, itu pahalanya mengalir bagi teman-teman. Mengalir baik teman-teman. Makanya teman-teman, kalau ngajak orang kemudian ditolak sama orang, jangan kapok gitu loh. Contoh nih, ngajak ngaji, teman-teman ngajak temennya, bro ngaji yuk, dia nolak, nyeri cangkeng misalnya gitu kan, engkewe lah ngaji teh gitu. Teman-teman jangan menyerah, besok ajak lagi, besok ajak lagi, besok ajak lagi. Sampai kapan Ahilman? Bosen ngajak terus, dianya nggak mau terus. Kapan batasnya? Yang membatasi dakwah kita, kematian kita. Jika ajal sudah menjemput kita, disitulah kita berhenti untuk mengajak orang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika masih diberikan usia, jika masih ada kesempatan, ada kuota, ada handphone, ada sosial media, ada dakwah kita, maka jangan sungkan-sungkan mengajak orang semakin mendekat taat kepada Allah. Ahilman kumaha atunya, da aku juga belum soleh misalnya, da aku juga belum baik. Kadang-kadang sok dibalikan ke baturan teh, mana ngajak orang segala wae, emang mana geus yakin asup surga mana teh ngajak-ngajak orang misalnya begitu. Teman-teman bilang, justru kan aku nggak yakin masuk surga, aku ingin bersamamu, melangkah bersamamu gitu loh. Kan kita mah kadang-kadang solid teh, dalam bahasa yang mohon maafnya, solid teh hal-hal yang pertemanan yang buruk-buruk kadang-kadang solid kan. Justru solid teh kudu yang baik-baik. Sholat jamaah ke masjid kudu greget, ayo sholat jamaah, angkewe hayu, angkewe hayu, angkewe pangku jotong sukeun ke masjid. Kita teh kudu apa ya, kudu punya keinginan izzah yang luar biasa, mengajak orang semakin mendekat taat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan teman-teman doakan semua yang hadir di sini termasuk Ahilman, mudah-mudahan sehat selalu ya, panjang umur ya, berkah dalam dakwah insyaallah ya. Teman-teman juga sama, mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan insyaallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, sore ini kita akan bicara tentang apa judulnya? Apa? Naon? Oke teh. Ikatan cinta. Itu judul naon sih?
Oh, judul itu ya gitu. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman sekalian, Ahilman tuh senang banget kalau topiknya tentang cinta. Teman-teman senang apa enggak? Cius, beneran ya? Kenapa suka senang gitu Ahilman? Ya karena memang cinta itu rasa ya. Cinta itu rasa yang setiap manusia diberikan anugerah rasa itu. Coba Ahilman tanya, teman-teman sering mendengar kalimat cinta? Sering? Sering? Sok Ahilman tanya, cinta itu definisinya apa sih? Naon? Lope? Naon lope? Lope cina. Cik atau nurada iya. Jadi kalau teman-teman ngedengar kalimat cinta tuh apa sih definisinya? Coba Ikhwan apa? Naon? Ngahulang kieu ya teh. Cinta teh naon sih? Kita sering kali bicara cinta, dengar kalimat cinta, terus sekarang cinta teh apa? Akhwat, cinta teh apa, Neng? Cinta teh apa? Kasih sayang. Oke. Ikhwan, antum apa? Jangan sama jawabannya. Naon? Kasih martabak. Nah jadi martabak. Tuhnya kita teh kadang-kadang suka membahas sesuatu tapi kita nggak tahu definisi sesuatu itu apa gitu. Cinta teh apa gitu. Nah terus teman-teman balikin ke Ahilman. Kalau kata Ahilman cinta teh apa? Kalau buat Ahilman, cinta itu energi. Energi itu apa? Cinta, bolak-balik weh teman. Cinta itu energi atau kekuatan lah yang bisa merubah keadaan. Itu cinta. Setuju apa enggak kira-kira? Ada jawaban lain? Atau mau ask the audience? Atau 50-50 jawabannya? Cinta itu energi yang bisa merubah keadaan. Dengan cinta, yang berat jadi ringan. Karena cinta, yang rumit jadi sederhana. Karena cinta, yang jauh jadi dekat. Cinta adalah kekuatan yang bisa merubah keadaan. Saking dalamnya definisi cinta, kita kadang sulit mendefinisikannya. Seperti kedalaman samudra, kita juga sulit untuk mengukur kedalamannya. Semakin dalam rasa cinta itu, maka semakin sulit kita mendefinisikannya. Teman-teman kalau ditanya suka sama seseorang, Ahilman nanya, nah bet suka sama seseorang, duka tuh resep we. Kenapa? Teuing gitu. Sok teman-teman ya, kalau suka sama seseorang ditanya alasan, kadang-kadang kita nggak punya alasan. Betul apa enggak? Dan itu bagus. Cinta tanpa alasan itu bagus. Karena ketika alasan itu hilang, maka akan hilang juga cintanya. Kadang kita butuh mencintai tanpa alasan. Karena saking besarnya cinta kita sehingga kita tidak mau menemukan alasan mencintai itu. Nah, di dalam hati ini semua oleh Allah diberikan anugerah yang namanya cinta. Hanya mohon maaf, dengan perasaan itu, dengan perasaan cinta itu, ada yang menjadi positif, ada yang menjadi negatif. Ada sesuatu yang menjadi baik, ada sesuatu yang menjadi buruk. Maka yuk kita mengenali istilah cinta di dalam Al-Quran agar kita bisa paham gitu ya. Atau istilah cinta yang seringkali keluar dalam konteks pendekatan di dalam Islam. Ada 3 level, ada 3 tingkatan cinta. Pertama, ada yang disebut dengan rahmat. Apa yang pertama? Rahmat. Rahmat atau rohmah sama aja ya. Rahmat. Ahilman, apa itu rahmat atau rahmah? Rahmat itu artinya kasih sayang Allah, cinta Allah
kepada hambanya yang tidak terbatas. Itu rahmat. Ulangi, rahmat itu apa? Kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada hambanya yang tidak terbatas. Ada yang mencintai kita melebihi siapapun, yaitu Allah. Jika seandainya seluruh kasih sayang manusia itu disatukan, maka demi Allah tidak akan ada yang bisa menandingi kasih sayang Allah kepada hambanya. Jika kasih sayang seluruh ibu kepada anaknya dikumpulkan, maka tidak akan ada yang melebihi kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Apa namanya? Rahmat. Rahmat Allah itu adalah sesuatu yang kita inginkan, yang kita seringkali minta, yang seringkali kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kepada kita. Ahilman, kenapa kita harus berharap rahmat Allah? Ya, pertama, seseorang itu bisa diampuni dosanya karena rahmat Allah. Teman-teman di sini sepakat ya, kita semua punya banyak dosa. Sepakat apa enggak? Kita semua berlumur dengan maksiat. Setuju apa enggak? Teman-teman sekalian, berapa banyak pun dosa kita, berapa sering pun maksiat kita, berapa rutin kesalahan kita, kita semua bisa diampuni oleh Allah saat kita bertobat kepada Allah karena rahmat Allah, kasih sayang Allah.